Di tengah keramaian alun-alun kota, suara sirine meraung, menggema bersama jeritan panik warga. Video amatir memperlihatkan seorang pria berseragam loreng menghajar puluhan orang berseragam hitam merah, membuat netizen geger. Siapa dia? Mengapa dia mengamuk? Dan mengapa ratusan anggota Grip Jaya justru berlutut menangis minta ampun? Jawa Barat tak pernah menyaksikan kegilaan seperti ini sebelumnya. Minggu siang itu, alun-alun Bandung dipadati warga yang tengah menikmati akhir pekan. Anak-anak berlarian, penjual balon berseru menawarkan dagangan, dan aroma jajanan khas Sunda menggoda siapa saja yang lewat. Namun, ketenangan itu berubah menjadi neraka saat suara motor berknalpot bising masuk ke area pedestrian, disusul puluhan pria berjaket hitam bertuliskan, Grip Jaya. Tanpa alasan jelas, mereka mulai mengobrak-abrik lapak pedagang kaki lima. Beberapa penjual ditendang, dagangan dihancurkan. Warga yang merekam sempat diteriaki dan dikejar. Kepanikan menyebar. Namun, tak ada yang menyangka, dalam kekacauan itu, akan muncul sosok yang mengubah semuanya. Dari arah utara alun-alun, seorang pria bertubuh tegap, berseragam loreng dan mengenakan baret merah darah tiba-tiba muncul. Ia berjalan pelan, namun setiap langkahnya membuat tanah seperti bergetar. Di pundaknya terpampang jelas logo Kopassus, pasukan elit kebanggaan negeri. Namanya Letda Heru Santosa, prajurit aktif Kopassus yang sedang cuti, kebetulan tengah menikmati hari bersama ibunya yang berjualan kue di sudut alun-alun. Sang ibu tadi nyaris menjadi korban amukan Grip Jaya, hingga darah Heru mendidih tak terbendung. Berhenti sekarang juga, suaranya menggelegar, menghentikan sejenak aksi brutal para preman itu. Namun, bukannya takut, salah satu anggota Grip Jaya malah mendekat dan menantang, "Siapa lu? Tentara sok jago?" Kesalahan fatal. Dalam hitungan detik, Heru bergerak. Satu tendangan menghajar dada si penantang, membuatnya terpelanting 3 meter. Beberapa anggota lainnya langsung menyerbu, tapi Heru bukan orang biasa. Ia bergerak secepat kilat, menangkis, memukul, dan menjatuhkan lawan satu persatu. Warga yang sebelumnya panik kini mulai bersorak. Kamera ponsel kembali menyala, merekam setiap gerakan sang prajurit yang bak aktor film laga. Tubuh-tubuh berjatuhan, bukan karena luka fatal, tapi karena serangan yang terukur, hasil latihan bertahun-tahun di pusat tempur elit. Yang lain mau nyusul? Heru menatap tajam ke arah sisa anggota Grip Jaya yang kini gemetar. Beberapa mulai mundur, lainnya melempar jaket mereka dan langsung bersujud. Tangis mulai pecah. Salah satu pentolan mereka, yang dikenal sebagai Bang Komar, berlutut, memohon ampun. "Maaf bang, kami nggak tahu dia ibu abang." Heru tak menjawab, ia hanya menatap dengan mata merah menyala. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lokasi sudah dipenuhi aparat. Polisi datang, namun memilih membiarkan Heru menyelesaikan aksinya. Mereka tahu siapa dia. Mereka tahu batasnya. Dan mereka tahu, untuk sekali ini, hukum ditunjukkan lewat tangan yang tepat. Kejadian itu viral. Tagar Kopassus ngamuk dan Grip Jaya takut jadi trending di seluruh platform media sosial. Video Heru menghajar preman menjadi tontonan nasional. Publik bersorak. Akhirnya ada yang berani berdiri melawan premanisme yang selama ini dianggap kebal hukum. Namun Heru tetap tenang. Ia tak menganggap dirinya pahlawan. Saat diwawancara oleh awak media, ia hanya berkata pelan, "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak, melindungi ibunya. Kalau negara ini lebih sering bertindak seperti itu, preman nggak akan berani semena-mena." Setelah kejadian itu, Grip Jaya bubar dari wilayah Bandung. Kantor sekretariat mereka dipasangi tulisan, "Disegel warga." Sementara Letda Heru kembali ke markasnya di Cijantung, setelah memastikan ibunya aman dan pedagang lainnya bisa kembali berdagang tanpa rasa takut. Jawa Barat memang pernah gempar karena banyak hal. Tapi kali ini, kegemparan itu membangkitkan harapan. Bahwa di tengah gelapnya ketidakadilan, masih ada yang berdiri tegak, dengan baret merah di kepala, dan keberanian dalam dada. Setelah aksi heroiknya viral dan dipuji rakyat, Letda Heru justru dipanggil ke markas militer. Isu berkembang liar, ada tekanan dari ormas besar, bahkan oknum politikus ikut campur. Tapi warga tak tinggal diam. Ratusan orang mengepung markas militer, membawa satu pesan, "Jangan hukum pahlawan kami." Apakah Heru akan dijatuhi sanksi, atau justru dilindungi oleh rakyat yang kini bangkit? 3 hari pasca insiden di alun-alun Bandung, suasana kota mulai kembali normal. Pedagang kaki lima kembali membuka lapaknya, kali ini tanpa rasa takut. Namun di balik ketenangan itu, badai lain tengah mendekat, bukan dari preman, tapi dari dalam sistem. Letda Heru Santosa menerima surat panggilan resmi dari Mabes TNI AD.
Isinya singkat tapi tegas, segera hadir untuk klarifikasi insiden di lapangan. Perlu dipastikan kesesuaian tindakan dengan kode etik militer. Banyak yang terkejut. Bukankah Heru membela rakyat? Bukankah dia menegakkan keadilan saat aparat lain diam? Ternyata, desakan datang dari berbagai arah. Oknum dari organisasi Grip Jaya melaporkan Heru ke markas komando. Mereka membawa pengacara, menyebut Heru melakukan penganiayaan massal dan pencemaran nama baik ormas. Lebih mencengangkan, ada kabar bahwa seorang pejabat daerah turut mendorong proses hukum terhadap Heru. Diketahui, pejabat itu memiliki hubungan bisnis dengan petinggi Grip Jaya. Namun rakyat tidak tinggal diam. Sebuah gerakan spontan muncul di media sosial, bela Heru. Dalam hitungan jam, ribuan orang menandatangani petisi online, menolak Heru dijatuhi sanksi. Di lapangan, gerakan nyata terjadi, ratusan warga Bandung berkumpul di depan Kodam 3 Siliwangi. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Jangan hukum pahlawan rakyat, lebih baik hukum preman daripada tentaraku. Letda Heru bukan kriminal, dia pelindung kami." Di dalam ruangan pemeriksaan, Heru duduk tegak. Beberapa perwira tinggi mengajukan pertanyaan dengan nada formal. Mereka ingin tahu detail kronologi, alasan Heru turun tangan, dan mengapa ia tak menunggu aparat kepolisian. Dengan tenang, Heru menjawab, "Saya bukan cari ribut, saya membela ibu saya. Saya hanya menjalankan naluri sebagai anak dan sebagai prajurit yang dilatih untuk bertindak cepat dalam ancaman nyata." Salah satu perwira terdiam cukup lama, lalu berkata, "Secara prosedur, kamu melanggar rantai komando. Tapi secara nurani, mungkin kamu benar." Di luar, jumlah warga bertambah. Bahkan mantan-mantan prajurit TNI dan purnawirawan ikut berdiri bersama massa. Beberapa tokoh masyarakat menyuarakan dukungan. Media pun meliput langsung suasana yang makin panas. Tekanan bukan hanya pada Heru, tapi juga pada institusi. Situasi memuncak ketika seorang wanita tua maju ke depan barisan massa. Ia mengenakan kebaya lusuh dan membawa nampan berisi kue tradisional. Wajahnya lelah tapi penuh harap. "Itu Ibu Heru. Kalau anak saya dihukum karena melindungi saya rela ikut di penjara. Saya cuma ibu penjual kue. Saya nggak minta anak jadi pahlawan. Tapi saya nggak bisa diam waktu anak baik dihukum karena preman." Tangis warga pecah. Momen itu tertangkap kamera dan menyebar seperti api di musim kemarau. Akhirnya, pukul 16 sore, juru bicara militer keluar dan memberikan pernyataan resmi. "Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, kami menyimpulkan bahwa Letda Heru Santosa bertindak berdasarkan situasi darurat, dalam batas kemanusiaan, dan tanpa niat mencemarkan institusi manapun. Oleh karena itu, tidak ada sanksi dijatuhkan. Beliau akan kembali bertugas seperti biasa." Sorak-sorai membahana. Ibu Heru memeluk anaknya yang baru keluar dari ruang sidang. Beberapa warga mengangkat Heru di atas pundak mereka seperti pahlawan pulang dari perang. Namun, Heru hanya menunduk dan berkata pelan, "Hari ini saya dibela rakyat. Tapi besok, giliran saya yang harus terus membela rakyat. Karena jika kita diam, premanisme akan kembali berkuasa." Malam itu, Bandung tak hanya dipenuhi sorak kemenangan. Ia dipenuhi harapan. Harapan bahwa keberanian masih hidup. Dan bahwa keadilan belum sepenuhnya mati. Setelah dibebaskan dari sanksi dan dielu-elukan sebagai pahlawan rakyat, Letda Heru kembali ke kesatuannya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di balik bayang-bayang malam, Grip Jaya yang terpuruk mulai menyusun rencana balas dendam. Mereka tak main-main, markas militer diteror, data prajurit bocor, dan ancaman pembunuhan mulai bermunculan. Apa yang akan dilakukan Heru kali ini, saat medan tempurnya bukan lagi jalanan, tapi perang psikologis? 1 minggu setelah pembebasan Letda Heru, suasana kota Bandung kembali tenang. Lapak-lapak PKL yang dulu dirusak kini berdiri kembali. Warga menyambut Heru seperti keluarga. Banyak yang datang hanya untuk berterima kasih. Beberapa bahkan menamakan makanan dagangannya dengan nama kue Heru dan nasi goreng Kopassus. Namun ketenangan itu adalah ilusi. Di balik layar, Grip Jaya tak tinggal diam. Mereka memang terpukul oleh kekalahan di alun-alun dan ditinggalkan banyak anggotanya, tapi beberapa pentolan lama mereka yang terkenal brutal, termasuk mantan preman bayaran bernama Rambo Cimahi, berkumpul kembali di sebuah gudang tua di Cikalongwetan. Mereka menyusun ulang struktur organisasi, dan kini mengusung nama baru, Grip Hitam. "Kalau kita nggak bisa pukul dia di depan rakyat, kita hajar dia dari belakang. Kita perang gaya baru," ujar Rambo sambil mengangkat segelas minuman keras. Target mereka jelas, Letda Heru. Teror pertama datang dalam bentuk ancaman digital.
Akun-akun anonim membocorkan nama lengkap dan data pribadi Heru di media sosial. Bahkan, alamat rumah ibunya tersebar. Lalu muncul video rekayasa yang menuduh Heru menyiksa warga sipil. Walau warga tetap membela, tekanan mulai terasa. Yang mengejutkan, ada indikasi keterlibatan oknum dalam tubuh aparat sipil yang membantu Grip Hitam menyebarkan informasi sensitif. Heru segera diberi perlindungan tambahan, tapi ia menolak pengawalan ketat. "Saya prajurit. Saya bukan orang yang bersembunyi di balik bayangan," katanya pada komandannya. Namun Heru tidak naif. Ia tahu ini bukan lagi pertempuran otot. Ini perang psikologis. Ia mulai menyelidiki sendiri, diam-diam. Dengan bantuan sahabat lamanya dari pasukan Intel, Sertu Ardan, mereka mengendus pola komunikasi Grip Hitam melalui aplikasi pesan gelap. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan markas rahasia Grip Hitam di gudang tua Cikalong Wetan. Tapi Heru tahu, penyerbuan terbuka bisa jadi jebakan. Ia memilih cara lain, menyusup. Dengan penyamaran, Heru masuk sebagai anggota baru, mengaku ingin bergabung karena kecewa pada militer. Penampilannya berubah total, jenggot lebat, logat kampung, dan identitas palsu. 3 hari ia tinggal di dalam, merekam segala aktivitas. Ia menyaksikan sendiri Rambo Cimahi berlatih bersama para preman baru. Mereka bersenjata tajam, bahkan beberapa membawa senjata api rakitan. Ada pula video propaganda anti-militer yang sedang disiapkan untuk disebarkan secara masif. Rambo berencana meluncurkan aksi besar, menyerang pos militer kecil di Lembang dan membuatnya seolah-olah itu aksi balas dendam rakyat. Heru tahu ia tak bisa menunggu lebih lama. Malam itu, ia mengirim kode ke Ardan, petir di pagi buta. Kode yang berarti, tindak sekarang. Semua bukti siap. Pasukan Kopassus langsung bergerak dalam senyap. Tak ada suara, tak ada tembakan membabi buta. Hanya gerakan cepat, terkoordinasi, dan presisi. Dalam 11 menit, seluruh anggota Grip Hitam ditangkap. Rambo Cimahi berusaha kabur lewat saluran air, tapi Heru sendiri yang mengejarnya. Duel mereka berlangsung dalam gelap gulita. Hujan turun deras. Rambo menyerang dengan pisau, tapi Heru menangkis, memutar, dan menghantam dagunya dengan siku keras. "Aku bukan pahlawan. Tapi aku juga bukan korban," bisik Heru sebelum mematahkan pisau di tangan lawan dan memborgolnya. Besok paginya, berita meledak di mana-mana, markas teroris Grip Hitam digerebek, prajurit Kopassus selamatkan Bandung dari bencana. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Grip dan semua organisasi turunannya dibekukan. Seluruh oknum yang membantu mereka diselidiki. Warga kembali turun ke jalan, kali ini bukan karena takut, tapi karena bangga. Di hadapan ribuan orang, Heru berdiri di podium sederhana, masih mengenakan seragam tempur. "Hari ini kita menang bukan karena saya, tapi karena kalian tidak membiarkan kejahatan disembunyikan di balik organisasi. Keadilan bukan tentang siapa punya nama besar, tapi siapa yang berani berdiri saat yang lain memilih diam." Kota Bandung kembali tenang. Tapi Letda Heru tahu, dalam dunia seperti ini, damai hanyalah jeda. Dan ia siap, kapanpun gelombang berikutnya datang. Setelah keberhasilannya membungkam Grip Hitam, Letda Heru tak sempat bernapas lega. Pihak militer pusat memanggilnya diam-diam untuk misi rahasia tingkat tinggi. Ternyata, Grip hanyalah ranting kecil dari jaringan yang jauh lebih luas, bayangan merah, organisasi dalam negeri yang menyusup ke politik, bisnis, dan bahkan militer. Kali ini, musuh Heru bukan preman jalanan, tapi para elit penguasa kegelapan. 2 minggu setelah penggerebekan markas Grip Hitam, Letda Heru kembali menjalani hari-harinya sebagai prajurit biasa. Namun, semua terasa berbeda. Setiap langkahnya disorot, setiap geraknya diamati. Pujian demi pujian datang, tetapi di baliknya, ada tatapan-tatapan tajam yang tidak semua bersahabat. Suatu malam, saat ia sedang melakukan latihan menembak rutin di markas, seorang pria berbaju sipil mendekatinya. Ia memperlihatkan kartu identitas, Kolonel Bayu, intelijen strategis TNI. Tanpa banyak bicara, Kolonel Bayu menyerahkan amplop hitam dengan segel lambang negara dan meminta Heru mengikutinya secara diam-diam ke Jakarta malam itu juga. Di pesawat militer kecil tanpa tanda pengenal, Heru duduk berhadapan langsung dengan Kolonel Bayu dan 2 orang lainnya yang mengenakan pakaian preman. Mereka semua membawa aura berat, seperti orang-orang yang hidup dalam bayang-bayang informasi dan perang. "Letda Heru," kata Bayu, "Anda telah menunjukkan loyalitas dan keberanian. Tapi apa yang Anda hancurkan di Bandung, hanyalah ujung dari sebuah gurita besar." Bayu menjelaskan, Grip Jaya, Grip Hitam, bahkan ormas-ormas preman lainnya hanyalah alat.
Dalangnya adalah organisasi bayangan bernama Bayangan Merah, yang sudah sejak lama menyusup ke dalam institusi-institusi negara. Mereka tidak hanya mengendalikan premanisme, tapi juga jaringan narkoba, penyelundupan senjata, dan politik uang di daerah-daerah rawan. Dan yang paling gila, salah satu jenderal aktif TNI disebut-sebut terlibat langsung dalam pendanaan mereka. Tugas Heru? Masuk ke dalam sarang, menyamar, dan mengungkap siapa dalang utamanya. Tapi kali ini, ia tak punya cadangan pasukan. Tak ada sorotan kamera. Jika gagal, tak ada yang akan mengakuinya. Ini misi hantu, kata Bayu, dan kamu akan jadi bayangan yang mereka tak pernah duga. Heru setuju. Ia dilatih intensif selama seminggu penuh, penyamaran, sandi digital, komunikasi bawah tanah, sampai pelajaran keuangan gelap. Lalu ia dikirim ke Kalimantan Timur, menyamar sebagai kontraktor keamanan tambang. Di sanalah ia menyusup ke jaringan Bayangan Merah. Awalnya, mereka hanya menganggapnya tukang pukul profesional. Tapi karena keahlian tempurnya dan koneksi yang ia bangun dari aksi melawan sistem, Heru cepat naik level. Ia mulai melihat dunia yang lebih kelam, transaksi gelap senjata lintas negara, politikus lokal yang membayar untuk sabotase pemilu, hingga jaringan camp pelatihan tentara bayaran di perbatasan. Namun ancaman terbesarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Heru mulai curiga ada mata-mata dari Bayangan Merah yang juga ada dalam tubuh intelijen sendiri. Setiap informasi yang ia kirim ke Jakarta tiba-tiba bocor. Suatu malam, mobilnya diledakkan. Ia selamat karena merasa gelagat aneh dan keluar lebih dulu. Itu peringatan, mereka tahu siapa dia sebenarnya. Ia tak punya waktu lagi. Dengan bantuan seorang informan dalam jaringan Bayangan Merah bernama Rani, mantan jurnalis yang kehilangan suaminya karena dibunuh jaringan, Heru merancang satu misi nekat, membongkar pertemuan rahasia elit Bayangan Merah di sebuah villa mewah di daerah Berau. Dengan kamera tersembunyi dan alat perekam mini, Heru berhasil merekam percakapan antara seorang jenderal bintang 2 dan pengusaha batu bara ternama yang membahas strategi, penguasaan wilayah politik melalui ketakutan dan ormas. Sayangnya, mereka ketahuan. Baku tembak pecah. Rani tertembak, dan Heru harus berhadapan langsung dengan dua pengawal bersenjata laras panjang. Ia menembak sambil melompat dari balkon, melarikan diri ke hutan. Malam itu, sambil membawa kartu memori berisi bukti, ia berjalan 12 km dalam hutan belantara sampai dijemput helikopter rahasia militer. Seminggu kemudian, video itu bocor ke media internasional, bukan dari pemerintah, tapi dari Rani yang sebelum wafat mengirim salinan ke jaringan jurnalis asing. Kegemparan terjadi. Panglima TNI memerintahkan investigasi besar-besaran. Puluhan pejabat ditahan. Tapi Heru tidak muncul di mana-mana. Dia hilang. Pihak militer mengumumkan bahwa Letda Heru dinyatakan gugur dalam tugas pengamanan perbatasan. Namun di sebuah desa terpencil, seorang pria muda berpakaian sederhana terlihat membantu warga membangun jembatan gantung. Ia tak bicara banyak, tapi matanya tajam. Seorang anak kecil bertanya, "Om, namanya siapa?" Dia tersenyum, "Panggil saja Bayangan."